Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat sekalian yang berbahagia, bertemu kembali di dalam kuliah teknologi, masih di seri ICT 4D. Di dalam video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana langkah kita di dalam menyusun strategi agar kita bisa berkontribusi maksimal di tengah masyarakat. Dalam konteks bagaimana kita mengimplementasikan ICT untuk kepentingan pembangunan. ICT 4D, Information Communication Technology for Development, memiliki satu makna yang luas bahwa kemudian kita akan melihat bagaimana ICT akan memiliki dampak di tengah masyarakat. Bagaimana kemudian ICT akan membuat sebuah perubahan di tengah masyarakat yang tentu kemudian di sini ada sebuah perubahan ke arah yang lebih baik, di mana kemudian kita dapat menjalankan kehidupan dengan lebih efisien, di mana kemudian kita dapat menjalankan kehidupan dengan lebih akuntabel, di mana kemudian kita akan bisa menjalani kehidupan dengan banyak perspektif baru yang tentu kemudian di sana akan ada banyak kemanfaatan yang kita bisa peroleh. Kita akan melihat di dalam video ini sebuah peran. Bagaimana seorang pemimpin menjadi kunci di dalam kemudian menyiapkan organisasinya untuk masuk terjun ke masyarakat. Ingat bahwa di sini kita menggunakan perspektif bahwa kita adalah pihak yang akan masuk ke tengah-tengah masyarakat. Bagaimana agar ketika kita masuk, solusi yang kita bangun, solusi yang kita bawa akan menjadi sesuatu yang useful bagi mereka agar ini betul-betul optimal. Peran pemimpin organisasi yang nantinya akan masuk ke masyarakat itu penting. Yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin dia harus mampu mengomunikasikan visi yang dia miliki, tujuan yang dia hendak raih, apa-apa saja yang menjadi strateginya dia untuk kemudian masuk ke masyarakat. Apa yang menjadi visinya untuk mengubah masyarakat misalnya? Apa yang menjadi targetnya? Apa yang kemudian dia inginkan masyarakat untuk kemudian lakukan? Apa yang kemudian dia ingin masyarakat kemudian sampaikan? Apa yang kemudian dia... Ada banyak hal yang tentu kemudian kita akan bisa melihat ada sebuah bentuk kolaborasi yang cantik nantinya masyarakat menyampaikan sesuatu kepada peneliti, peneliti kemudian bisa memberikan suggestion kepada masyarakat gitu. Para sahabat sekalian yang berbahagia, visi ini penting agar kemudian organisasi menjadi sebuah mesin yang kokoh, sebuah mesin yang siap untuk melihat sebuah kondisi yang terkadang kita melihatnya betul-betul ada ambiguitas di dalamnya. Karena ada satu lain hal yang barangkali perlu untuk didalami lebih lanjut, tetapi proses itu belum terjadi, sehingga kemudian ada banyak hal-hal yang barangkali masih menjadi sebuah kebingungan ketika sebuah program dijalankan. Ini peran pemimpin itu penting di sini. Bagaimana kemudian menyikapi setiap ambiguitas yang ada? Bagaimana kemudian membuat sebuah keputusan strategis di tengah-tengah masyarakat? Bagaimana kemudian membangun komunikasi agar masyarakat terlibat aktif, berperan aktif di dalam setiap proses yang dijalankan di dalam. Yang kedua adalah peran pemimpin itu kemudian menyiapkan sebuah network yang nantinya akan menjadi agen yang kemudian membantu organisasi di dalam mengintervensi situasi dengan solusi yang ditawarkan. Yang tentu di dalam konteks ICT 4D, solusi yang akan dibawa adalah solusi ICT tentunya. Bagaimana kemudian solusi ICT ini agar bisa diadopsi dan memberikan dampak kepada masyarakat. Dari sini kita akan bisa membuat sebuah network yang tentu bisa berisikan siapapun yang dia memiliki concern di dalam solusi yang sedang kita bawa. Yang dari sana kemudian akan bisa diorkestrasi, kita membahasakannya seperti orang-orang yang mereka menjadi implementator di lapangan, yang kemudian kesehariannya memberikan edukasi, kesehariannya kemudian mereka memberikan pendampingan, memberikan mengcapture data dan lain sebagainya, yang kemudian
Dari sana organisasi akan mampu melihat dengan detail bagaimana perkembangan proyek yang sedang dijalankan di suatu masyarakat misalnya. Build sponsorship and commitment. Sponsorship ini tentu kemudian bisa berasal dari mana saja ya. Yang tentu di sini organisasi perlu melihat sebagai aktor, ya, perlu melihatnya sebagai aktor yang kemudian sponsorship ini berasal darinya, yang artinya akuntabilitas, kemudian ketersediaan dana, ketersediaan dukungan itu harus kemudian tercermin bahwa ini berasal dari organisasi. Meski tidak ada masalah ketika kemudian ada join dengan organisasi lain, ada kemudian kolaborasi dengan masyarakat yang lain, nggak ada masalah di sana. Tetapi kemudian paling tidak ada sebuah komitmen untuk memberikan sebuah kontribusi ya, kontribusi sponsor dalam bentuk tenaga, sponsor dalam bentuk skill misalnya, tidak selalu harus dalam bentuk uang ya, kepada masyarakat. Yang keempat, peran seorang pemimpin tadi adalah memonitor progres. Bagaimana implementasi ICT berlangsung. Apakah kemudian ada kesulitan yang muncul, apakah kemudian ada tantangan yang terjadi, apakah kemudian ada ketidakharmonisan yang kemudian happening gitu ya. Yang dari sini progres ini akan menjadi sesuatu yang sangat penting digunakan di dalam proses evaluasi. Evaluasi bisa dilakukan di akhir, tetapi akan menarik ketika evaluasi juga dilakukan di tengah. Di tengah akan bisa dilihat bagaimana perkembangan, apa intervensi yang perlu dilakukan agar kemudian sebuah proyek bisa kembali kepada track yang seharusnya, misalnya ketika dilihat bahwa ada sesuatu yang tampaknya sudah di luar track yang seharusnya misalnya. Ya. Dari sini seorang pemimpin akan mampu dia melihat data, kemudian dari sana decision akan bisa dibuat. Dan yang terakhir adalah reward and recognize result. Artinya dari tim member yang dia miliki, apa yang kemudian sudah terjadi dengan sesuai ekspektasi, tentu kemudian perlu diberikan reward di sana sehingga organisasi ini akan menjadi mesin yang sustain, yang kemudian bisa terus berkembang, terus kemudian bisa memberikan pendampingan ke masyarakat. Nah, sedikit berbicara di peran yang kedua. Setelah kita yang bagian pertama membicarakan mengenai bagaimana peran sebuah kepemimpinan agar kemudian bisa optimal, sekarang yang kedua adalah change agent. Jadi bagaimana kemudian agent network itu atau jejaring agen yang nantinya akan melakukan perubahan di lapangan itu kemudian akan bisa membantu kita untuk mensukseskan program-program ICT 4D yang nantinya akan diimplementasikan di masyarakat. Nah, ada beberapa catatan yang tampaknya menarik untuk kemudian kita akan tempelkan ke mereka. Kita berikan petunjuk kepada mereka, kita berikan sebuah perspektif agar mereka satu frekuensi. Bagaimana kemudian memilih mereka? Tentu kemudian ketika kita membuka sebuah rekrutmen misalnya. Kita open rekrutmen relawan misalnya, atau kemudian orang yang digaji dengan sebuah angka tertentu misalnya. Tentu kita perlu melihat bahwa change agent ini mesti orang yang dia passionate di dalam proyek yang kemudian kita sedang kembangkan. Bagaimana kemudian teknologi nantinya ketika dia dijadikan sebagai intervensi yang masuk ke masyarakat, orang yang nanti akan berperan sebagai change agent ini nantinya akan bisa menjadi perpanjangan lidah kita, perpanjangan tangan kita, sehingga teknologi itu nantinya dapat diadopsi oleh masyarakat dengan baik. Kemudian yang kedua, solid understanding of the impact and benefit of such use. Bagaimana kemudian change agent ini mampu melihat tidak hanya bagaimana teknologi bekerja, tetapi impact apa yang diinginkan dari keberadaan teknologi ini. Sehingga dari sana kita akan bisa mengarahkan. Change agent ini akan bisa mengarahkan ketika sebuah teknologi dijalankan, tetapi kemudian impact yang diinginkan ini tidak muncul. Dia akan kemudian mampu untuk membuat improvisasi, memunculkan intervensi-intervensi tambahan yang kemudian perlu dilakukan
untuk membuat agar impact tadi sesuai dengan yang seharusnya. Tentu kemudian kita sebagai bagian dari organisasi, kita sebagai arsitek dari solusi, kita akan selalu punya solusi. Kita akan selalu punya desain agar impact itu bisa betul-betul dirasakan oleh masyarakat. Tetapi yang di lapangan, terkadang ketika understanding terhadap impact yang diinginkan, benefit yang diinginkan itu tidak seperti yang kita sudah desain. Artinya pemahaman terhadap desain kita itu masih terbatas, ini akan menjadi problem. Akhirnya yang terjadi adalah mereka menjalankan sesuatu hanya sesuai dengan apa yang ada di dalam timetable-nya, tanpa kemudian memunculkan rasa kepemilikan bahwa ini adalah sesuatu yang mereka juga contribute gitu. Para sahabat sekalian yang berbahagia. Kemudian yang ketiga, change agent ini mesti orang-orang yang respectful ya. Yang artinya kemudian mereka ini orang-orang yang betul-betul memiliki satu gaya komunikasi yang bisa diterima oleh semua pihak, oleh sponsor, oleh target, oleh masyarakat, oleh kemudian staf di organisasi kita, sehingga kemudian dia akan mampu menjadi orang yang bisa mengomunikasikan setiap informasi baik dari masyarakat ke organisasi atau dari organisasi ke masyarakat. Ini penting. Secara kemudian jangan pernah kita membayangkan bahwa ketika kita masuk ke masyarakat kita akan menjalani semuanya sendirian. Ini kemudian akan betul-betul exhaustive gitu ya. Akan bukan berarti tidak ikhlas untuk masuk ke masyarakat, bukan tentang itu, tetapi task yang kemudian harus dilakukan itu sedemikian masif sehingga penting bagi kita untuk memiliki tim untuk betul-betul nantinya masuk ke masyarakat, mendampingi masyarakat dan lain sebagainya. Tentu kita sedang berbicara agar kita optimal atau maksimal dalam masuk ke masyarakat. Apakah kemudian tidak bisa sendirian? Bisa-bisa aja. Ya, tetapi kemudian bisa maksimal atau tidak itu pertanyaan yang lain gitu. Ya. Kemudian yang keempat, able to work in an environment with fair degree of ambiguity. Ini seperti yang saya sampaikan di depan tadi bahwa terkadang ada uncertainty di tengah masyarakat. Kadang kemudian muncul satu pemaknaan yang berbeda di tengah masyarakat. Ini yang bagi seorang change agent ini dia harus memiliki kejelian untuk melihat itu. Apakah ini sesuai dengan desain atau kemudian ada misinterpretasi ataukah kemudian ini ada misunderstanding yang kemudian akhirnya memunculkan konflik apa bla 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 dan segala macamnya itu. Seorang agent dia mesti mampu melihat itu dengan baik. Sehingga ketika dia berada di lapangan di dalam satu situasi yang barangkali tidak seideal yang kita bayangkan, dia akan bisa menjalankan banyak peran, menjalankan banyak aktivitas yang nantinya akan memperbaiki keadaan agar kemudian betul-betul bisa sesuai dengan yang kita harapkan. Demonstrate the communication and capacity building skills needed to carry out core change management activities. Ini kunci. Komunikasi itu penting, apalagi kemudian kita ingin menjadikan solusi kita bukan untuk memaksakan ya, tetapi kemudian solusi yang dibangun itu dia disusun bersama-sama dengan masyarakat, mengadres problematika mereka, kemudian solusi masuk ya. Ketika solusi masuk ini, change agent harus mampu mempresentasikan solusi ini dengan baik sehingga tidak muncul resistensi. Apa artinya kemudian ketika sebuah solusi tidak diterima oleh masyarakat, masyarakat justru malah resisten hanya karena kemudian tidak mampunya change agent untuk kemudian mengomunikasikan itu. Tentu kemudian ini menjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, kejelian, kelihayan dalam dia mengomunikasikan itu menjadi sesuatu yang penting. Dan terakhir adalah representative of the business unit and function involved in carrying out the work in your ways. Ya. Tentu dari sini kita akan melihat nantinya peran change agent ini akan kemudian berinteraksi dengan banyak orang, ya, berinteraksi dengan banyak orang yang kemudian dia akan mampu berperan sebagai bagian dari organisasi, ya, sebagai bagian dari organisasi yang kemudian akan memunculkan atau menawarkan solusi ke tengah-tengah masyarakat. Nah, di dalam sebuah usaha untuk membangun
organisasi tadi yang siap untuk masuk di tengah-tengah masyarakat. Selain kemudian kita memahami peran seorang pemimpin tadi, kemudian yang kedua change agent, kita mesti siapkan dia. Yang ketiga adalah secara organisasi kita mesti menyiapkan agar organisasi ini memiliki kapasitas yang cukup ya untuk masuk ke masyarakat, untuk menawarkan solusi, untuk menganalisis segala macam. ICT 4D di dalam kuliah teknologi ini building the capacity itself, ya kan. Artinya kemudian knowledge dibangun di sana. Portofolio, bagaimana kemudian kita menawarkan solusi yang proven, ya, siap untuk diadopsi dengan cepat, siap untuk diadopsi dengan sesuai dengan situasi mereka. Dengan knowledge yang dimiliki oleh staff-staff kita, knowledge yang dimiliki oleh organisasi dengan portofolio yang kemudian based on data, ini kemudian dapat dijalankan di dalam banyak proses. Ya, dijalankan dalam banyak proses yang kemudian proses-proses ini adalah hasil breakdown dari solusi yang kita ingin jadikan sebagai intervensi untuk masyarakat gitu. Dan yang terakhir adalah kita mesti memiliki satu advisory services yang artinya nantinya akan memberikan sebuah pendampingan tidak hanya kepada organisasi tetapi nantinya juga masuk ke masyarakat. Nah, bagian yang kedua setelah kita menyiapkan organisasi adalah kita masuk ke masyarakat. Ibaratnya di tahap pertama itu membangun sebuah pemahaman. Ya, membangun sebuah pemahaman di dalam organisasi. Di tahap yang kedua, kita memiliki organisasi yang siap untuk terjun ke masyarakat. Siap untuk membawa solusi. Siap untuk kemudian exchanging knowledge. Bertukar knowledge. Yang dari sini kemudian ada 3 step yang kita bisa jadikan sebagai bagian dari langkah-langkah yang kemudian nantinya kita set di dalam langkah intervensi tadi. Yang pertama adalah community of practice, yang kedua adalah knowledge exchange forum, yang ketiga adalah training. Kita akan lihat satu persatu. Community of practice is a key tool for helping to accelerate organizational change surrounding the ICT 4D. Nah, community of practice ini dia merupakan sebuah langkah yang kemudian kita akan bisa melihatnya sebagai sebuah usaha untuk menyiapkan organisasi kita untuk kemudian nantinya masuk ke masyarakat, yang kemudian di sana kita akan bisa menjadikan langkah-langkah di dalam community of practice ini agar kemudian organisasi ini bisa sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Bukan berarti kemudian kita really 100% changing our organization gitu ya. Mungkin pada situasi tertentu itu diperlukan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah ada step-step yang kita mesti lakukan agar kemudian organisasi kita siap untuk masuk ke mereka gitu. Ya, kita mesti mengidentifikasi individuals or group who can provide appropriate input when planning and scheduling activities. Consistency is key. COP take regular collaboration through blog, social media, post, and meetings. Nah, ini kita akan menjalankan langkah-langkah yang tentu kemudian di dalam aspek ini tadi, langkah-langkah tadi kemudian bisa kita pilih dalam berbagai macam skenario yang ada, yang kira-kira akan sesuai dengan masyarakat, sesuai dengan kita sebagai bagian dari organisasi. Ini adalah community of practice. Kemudian yang kedua adalah knowledge exchange forum. Knowledge exchange forum ini adalah aktivitas-aktivitas semacam simposium, conference gitu ya, yang kemudian kita bisa selenggarakan dan gunakan untuk improve our capacity. Ya. Yang pertama adalah building relationship. Kita perlu membangun komunikasi yang baik dengan semua orang, dengan masyarakat, dengan tim, dengan organisasi yang nantinya akan berpartner dengan kita. Yang tentu dengan keberadaan relationship ini akan menjadikan kita sebagai organisasi itu akan memiliki extra energy. Kita akan memiliki energi tambahan yang nantinya akan betul-betul useful.
di dalam kita menjalankan strategi-strategi ketika masuk di masyarakat. Termasuk di tengah masyarakat sendiri kita akan bisa memanfaatkan langkah-langkah ini untuk kemudian masuk, untuk kemudian menjalankan proses-proses yang berbagai macam tadi di tengah masyarakat. Membangun, menjalankan atau mengadakan pelatihan-pelatihan, menjalankan conference, menjalankan apa segala macam itu yang nantinya akan useful untuk semua orang. Yang kedua adalah building brand, membangun brand, membangun merek yang tentu brand organisasi yang bergerak di dalam ICT4D ini penting untuk dibangun, penting untuk dibuat. To be honest, kemudian brand ini nantinya penting untuk dibawa untuk berkomunikasi ke sponsor misalnya, berkomunikasi ke masyarakat misalnya. Sehingga proses untuk branding itu perlu untuk dipikirkan sejak awal. Dan yang terakhir adalah broad communication. Komunikasi harus dibangun dengan semua orang. Kemudian yang ketiga adalah training, integrating ICT4D related orientation and training into formal onboarding and staff development programs is an important step in mainstreaming the use of ICT4D solution. Ada beberapa, ada value proposition, ada technology landscape, ada best practices, ada partnership and expertise. Yang tentu kemudian organisasi kita perlu menjalankan ini tidak hanya mengetahui tentang apa saja teknologi yang nantinya akan digunakan. Secara itu penting kalau kita akan mulai membuat desain arsitektural solusi. Itu penting. Ini teknologi yang akan dipakai apa nih? Itu penting. Teknologi landscape knowledge itu penting. Tetapi kemudian kita juga harus melihat best practice di dalam implementasi nantinya seperti apa. Ini penting. Training perlu dilakukan untuk menyiapkan organisasi kita agar ketika masuk ke masyarakat itu menjadi lebih kokoh. Partnership and expertise. Kemudian yang terakhir adalah value proposition. Apa sih value yang kemudian kita inginkan agar organisasi kita masuk ke sana. Para sahabat sekalian yang berbahagia, di dalam kita berdiskusi tentang ICT4D ini ada banyak faktor yang tentu kemudian menjadi banyak pertimbangan dalam kita masuk ke masyarakat dalam segala bentuknya, dalam segala strateginya, yang dari sana kemudian kita akan terus menjadi organisasi yang terus berkembang sehingga lebih useful nantinya ketika masuk ke masyarakat. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.